Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nawal Febrian Ahmad. Saya berasal dari nomor 19, absen 9, dengan NIM 24080107172. Dan di sini saya akan memenuhi tugas hukum berikatan, membuat video dengan 20 menit, membahas mengenai RPS yang Ibu Dian Novita berikan. Jadi pembahasan yang pertama adalah pada kesempatan ini saya akan membahas secara menyeluruh tentang perikatan, mulai dari ruang lingkupnya, jenis-jenisnya, cara pengelompokannya, hingga ketentuan penting mengenai risiko, prestasi, dan mengganti kerugian. Ini materi ini tuh sangat penting karena konsep perikatan itu menjadi dasar dan dari seluruh hubungan hukum dan bidang perdata, terutama pada hukum kontrak atau perjanjian. Yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah ruang lingkup bahasan perikatan. Jadi, menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang. Artinya, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak memutus prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Nah, kemudian unsur-unsur dari perikatan itu terdiri atas subjek hukum. Yang pertama, subjek hukumnya itu pihak-pihak yang terikat, bisa berupa dengan orang perorangan atau badan hukum. Kemudian kedua ada objek perikatan, yaitu hal yang menjadi kewajiban yang atau bisa disebut juga dengan prestasi. Kemudian ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Hak kewajiban ini akan disampaikan lagi oleh materi berikutnya. Nah, ruang lingkup perikatan mencakup berbagai hubungan muncul sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama adalah jual beli. Nah, jual beli itu yang tadi saya jelaskan adalah hubungan hukum ya. Hubungan hukum jual beli itu menimbulkan hak kewajiban. Contohnya seperti pembeli berkewajiban untuk membayar hak yang dia dapatkan, yaitu barang dari si penjual. Yang kemudian penjual berkewajiban untuk memberikan hak kepada pembeli, hak penjual mendapatkan uang yang pembeli berikan. Nah, mungkin case lagi, mungkin kasus lagi seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, kerja, sampai perjanjian jasa. Kemudian ada perikatan juga bisa muncul tanpa adanya perjanjian, misalnya karena perbuatan melawan hukum, atau overmah, atau karena pergusuran kepentingan orang lain, atau zakar warming yang pernah dijelaskan kepada Bu Novita. Jadi cakupan perikatan itu sangat luas, mulai dari kontrak bisnis besar sampai janji sederhana atau dua orang teman pun bisa menjadi perikatan yang diakui oleh hukum. Kemudian materi yang kedua adalah jenis-jenis perikatan. Berikutnya kita masuk jenis perikatan. Jadi ada banyak cara mengelompokkan perikatan itu. Jadi tergantung pada dasar atau sifat hukumnya. Yang pertama ada yang pertama ada jenis-jenis perikatan berdasarkan sumbernya. Jadi jenis perikatan berdasarkan sumbernya, yang pertama adalah perikatan yang lahir pada perjanjian. Contohnya seperti perikatan jual beli, sewa pinjam, atau kerjasama. Kemudian kedua ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang ini terjadi karena bukan karena kesepakatan, melainkan karena hukum menentukan begitu. Misalnya perikatan karena perbuatan melawan hukum, ada dalam pasal 1365 KUP Perdata. Kemudian kedua, perikatan karena perkusaran kepentingan orang lain tanpa kuasa, itu dalam pasal 1354. Kemudian ketiga dapat perikatan karena pembayaran yang tidak terulang. Nah, kemudian yang kedua ada perikatan berdasarkan sifat prestasinya. Jadi berdasarkan sifat prestasinya, perikatan yang itu yang pertama ada perikatan untuk memberikan sesuatu, ya, misalnya menyerahkan barang. Kemudian yang kedua perikatan untuk berbuat sesuatu, misalnya membuat pelaporan atau melakukan pekerjaan. Kemudian ketiga ada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu,
Contohnya larangan membocorkan rahasia dagang. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis perikatan berdasarkan jumlah pihak yang berprestasi. Ya, berdasarkan jumlah pihak yang berprestasi, perikatan itu yang pertama ada perikatan tunggal, yaitu hanya ada satu debitur atau dan satu kreditur. Kemudian yang kedua ada perikatan jamak atau plural, yaitu bisa melibatkan banyak debitur dan kreditur. Jadi dalam perikatan jamak atau tiga bentuk utama, jadi ada tiga bentuk utama. Yang pertama perikatan tanggung renteng solidaris, jadi setiap debitur itu bertanggung jawab penuh atas keseluruhan utang. Kemudian kedua ada perikatan secara bersama-sama atau kolektif, yaitu tanggung jawab dibagi secara profesional. Kemudian keempat ada perikatan alternatif, yaitu debitur bebas memilih prestasi mana saja yang akan dipenuhi di antara beberapa pilihan. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis perikatan berdasarkan ketentuan waktu dan syarat. Berdasarkan waktu dan syarat, perikatan itu yang pertama ada perikatan bersyarat, yaitu berlakunya bergantung pada sesuatu syarat yang belum pasti. Kemudian ada perikatan dengan tanggung waktu, yaitu prestasinya baru berlaku setelah jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada pengelompokan jenis perikatan. Jadi pengelompokan jenis perikatan itu yang pertama yang ada berdasarkan sumber hukum seperti perjanjian dan undang-undang. Kemudian kedua berdasarkan isi prestasi, itu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Kemudian yang ketiga ada objek prestasi. Jadi pengelompokan ini menentukan dari barang-barang tertentu atau barang-barang sejenis. Kemudian yang keempat ada berdasarkan subjek yang terlibat, yaitu tanggung renteng, kolektif, dan alternatif yang dijelaskan. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan waktu berlakunya, seperti bersyarat, pertengahan waktu, dan seketika. Jadi dengan klasifikasi seperti ini kita bisa memahami bahwa perikatan itu adalah konsep yang fleksibel. Hukum perikatan itu hukum yang mengatur tidak hanya dengan apa yang harus dilakukan, namun juga kapan, oleh siapa, bagaimana tanggung jawabnya jika sesuatu itu berjalan dan tidak sesuai. Kemudian yang keempat adalah materi keempat adalah risiko dalam perikatan. Jadi risiko di sini berarti siapa yang menanggung kerugian apabila objek perikatan musnah atau rusak bukan karena kesalahan atau satu pihak. Yang pertama ada asas umum dalam KUH Perdata. Jadi barang siapa memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, maka sejak barang itu musnah di luar masalah kesalahannya, ia tidak berkewajiban untuk menyerahkannya. Namun beban risiko bisa berbeda tergantung jenis perikatan. Seperti dalam perjanjian jual beli, jadi risiko itu bisa beralih sejak saat terjadi kesepakatan atau konsensus, walaupun barang itu belum diserahkan. Kemudian yang kedua seperti ada dalam perjanjian sewa. Jadi di sewa itu risiko tetap di tangan pemilik barang. Jadi intinya risiko itu ditentukan oleh kapan kepemilikan dan kewajiban beralih, dan apakah peristiwa yang menyebabkan kerusakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima adalah prestasi dan berprestasi. Jadi setiap perikatan itu selalu menuntut adanya prestasi. Prestasi adalah hal yang wajib dipenuhi oleh debitur dan kreditur. Jika debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya, maka ia dikatakan sebagai bukan prestasi. Kemudian bentuk-bentuk bukan prestasi bisa berupa yang pertama ada tidak memenuhi sama sekali, memenuhi tetapi tidak tepat waktu. Kemudian ketiga ada memenuhi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Kemudian keempat melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dibolehkan atau dilakukan. Dalam hal ini uang prestasi itu dapat terjadi karena kredit itu berhak menuntut. Seperti yang pertama ada pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian, unbinding, serta ganti kerugian. Nah, ganti kerugian ini diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata, yaitu pergantian biaya atau kerugian dan bunga baru itu diwajibkan apabila si debitur meskipun telah dinyatakan lalai
telah dinyatakan oleh tetap tidak menentukan perikatannya. Jadi artinya debitur itu baru wajib mengganti kerugian setelah dinyatakan in mora atau nil lalai, ganti atau lalai. Jadi ganti kerugian itu mencakup yang pertama ada biaya atau kosten, itu pengeluaran nyata yang timbul. Kemudian yang kedua ada kerugian, itu set, jadi kehilangan harta atau nilai ekonomis. Kemudian yang ketiga adalah bunga atau interest, jadi keuntungan yang seharusnya diperoleh namun tidak jadi diterima. Kemudian yang keempat, eh, sebenarnya banyak lagi jenis perikatan yang saya katakan ini perikatan dengan ancaman hukuman itu. Jadi asas kebebasan berkontrak itu ada perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu dalam pasal 134 BW. Kemudian berdasarkan sumbernya yang jadi dijelaskan, sudah dijelaskan. Kemudian ini adalah perjanjian. Ini perjanjian itu di bawah tak, jadi perjanjian itu adalah eh, di bawah tangan, di bawah, tergantung tergantung pembuat, jadi tidak dibuat dengan perjanjian. Kemudian yang kedua ada perjanjian otentik, itu ada gambar Garuda, berbeda dengan jenis sebelumnya. Perjanjian otentik ini ada gambar Garudanya, terus dibuat oleh pejabat yang berwenang, terus dibagi. Dan perjanjian otentik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada perjanjian otentik partai, yaitu akte jual beli. Kemudian yang kedua ada perjanjian otentik amnelik, yaitu adanya peristiwa hukum. Kemudian perikatan, kemudian cukup teman-teman. Kemudian ada definisi perikatan, hukum perikatan, yaitu sesuatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu yang oleh pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Jadi terdapat satu hak dan kewajiban, suatu persetujuan dapat menimbulkan hak kewajiban tersebut, menimbulkan perikatan. Nah, cukup sih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nawal Febrian Ahmad. Saya berasal dari nomor 19, absen 9, dengan NIM 24080107172. Dan di sini saya akan memenuhi tugas hukum perikatan, membuat video dengan 20 menit membahas mengenai RPS yang Ibu Dian Novita berikan. Jadi pembahasan yang pertama adalah, pada kesempatan ini saya akan membahas secara menyeluruh tentang perikatan, mulai dari ruang lingkupnya, jenis-jenisnya, cara pengelompokannya, hingga ketentuan penting mengenai risiko, prestasi, dan mengganti kerugian. Jadi materi ini tuh sangat penting karena konsep perikatan itu menjadi dasar dan dari seluruh hubungan hukum dan bidang perdata, terutama pada hukum kontrak atau perjanjian. Yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah ruang lingkup bahasan perikatan. Jadi, menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang. Artinya perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak memutus prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Nah, kemudian unsur-unsur dari perikatan itu terdiri atas subjek hukum. Yang pertama, subjek hukumnya itu pihak-pihak yang terikat, bisa berupa dengan orang perorangan atau badan hukum. Kemudian yang kedua ada objek perikatan, yaitu hal yang menjadi kewajiban yang atau bisa disebut juga dengan prestasi. Kemudian ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Hak kewajiban ini akan disampaikan lagi oleh materi berikutnya. Nah, ruang lingkup perikatan mencakup berbagai hubungan muncul sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama adalah jual beli. Nah, jual beli itu yang tadi saya jelaskan adalah
hubungan hukum ya. Hubungan hukum jual beli itu menimbulkan hak kewajiban. Contohnya seperti pembeli berkewajiban untuk membayar hak yang dia dapatkan, yaitu barang dari si penjual, yang kemudian penjual berkewajiban untuk memberikan hak kepada pembeli, hak hak penjual mendapatkan uang yang pembeli berikan. Nah, mungkin case lagi, mungkin kasus lagi seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, kerja sampai perjanjian jasa. Kemudian ada perikatan juga bisa muncul tanpa adanya perjanjian, misalnya karena perbuatan melawan hukum, atau overmah, atau karena pergusuran kepentingan orang lain, atau zakar warming yang pernah dijelaskan kepada Bu Novita. Jadi cakupan perikatan itu sangat luas, mulai dari kontrak bisnis besar sampai janji sederhana atau dua orang teman pun bisa menjadi perikatan yang diakui oleh hukum. Kemudian materi yang kedua adalah jenis-jenis perikatan. Berikutnya kita masuk jenis perikatan. Jadi ada banyak cara mengelompokkan perikatan itu. Jadi tergantung pada dasar atau sifat hukumnya. Yang pertama ada yang pertama ada jenis-jenis perikatan berdasarkan sumbernya. Jadi jenis perikatan berdasarkan sumbernya, yang pertama adalah perikatan yang lahir pada perjanjian. Contohnya seperti perikatan jual beli, sewa pinjam, atau kerjasama. Kemudian kedua ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang ini terjadi karena bukan karena kesepakatan, melainkan karena hukum menentukan begitu. Misalnya perikatan karena perbuatan melawan hukum, ada dalam pasal 1365 KUP Perdata. Kemudian kedua perikatan karena pergusuran kepentingan orang lain tanpa kuasa, itu dalam pasal 1354. Kemudian ketiga ada perikatan karena pembayaran yang tidak terulang. Nah, kemudian yang kedua ada perikatan berdasarkan sifat prestasinya. Jadi berdasarkan sifat prestasinya, perikatan itu yang pertama ada perikatan untuk memberikan sesuatu, ya, misalnya menyerahkan barang. Kemudian yang kedua perikatan untuk berbuat sesuatu, misalnya membuat pelaporan atau melakukan pekerjaan. Kemudian ketiga ada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya larangan membocorkan rahasia dagang. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis perikatan berdasarkan jumlah pihak yang berprestasi. Ya, berdasarkan jumlah pihak yang berprestasi, perikatan itu yang pertama ada perikatan tunggal, yaitu hanya ada satu debitur dan satu kreditur. Kemudian yang kedua ada perikatan jama atau plural, yaitu bisa melibatkan banyak debitur dan kreditur. Jadi dalam perikatan jama atau ada tiga bentuk utama. Yang pertama perikatan tanggung renteng solidaris, jadi setiap debitur itu bertanggung jawab penuh atas keseluruhan utang. Kemudian kedua ada perikatan secara bersama-sama atau kolektif, yaitu tanggung jawab dibagi secara profesional. Kemudian keempat ada perikatan alternatif, yaitu debitur bebas memilih prestasi mana saja yang akan dipenuhi di antara beberapa pilihan. Kemudian keempat ada jenis-jenis perikatan berdasarkan ketentuan waktu dan syarat. Berdasarkan waktu dan syarat, perikatan itu yang pertama ada perikatan bersyarat, yaitu berlakunya bergantung pada sesuatu syarat yang belum pasti. Kemudian ada perikatan dengan tanggung waktu, yaitu prestasinya baru berlaku setelah jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada pengelompokan jenis perikatan. Jadi pengelompokan jenis perikatan itu yang pertama yang ada berdasarkan sumber hukum seperti perjanjian dan undang-undang. Kemudian kedua berdasarkan isi prestasi, itu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Kemudian yang ketiga ada objek prestasi. Jadi pengelompokan ini menentukan dari barang-barang tertentu atau barang-barang sejenis. Kemudian yang keempat ada berdasarkan subjek yang terlibat, yaitu tanggung renteng, kolektif, dan alternatif yang tadi dijelaskan. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan waktu berlakunya, seperti bersyarat, pertengahan waktu, dan seketika.
Jadi dengan klasifikasi seperti ini kita bisa melihat memahami bahwa perikataan itu saja cukup mungkin itu saja cukup dari saya. Apabila dari kesalahan kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.